Halo sahabat sehat, ada banyak pertanyaan kepada saya, apa bedanya AL Karnus dan AG Karnus? Nah, di hadapan kita ini ada dua produk ya, unggulan dari konsep Karnus, yakni AG Karnus dan AL Karnus. Dari sisi harga, kedua ini sama harganya ya teman-teman ya. Tapi dari sisi isi dan juga boxnya berbeda ya. Kalau AG Karnus ini lebih besar, AL Karnusnya ini lebih sedikit karena isinya kalau di AG Karnus ini ya, kita bisa lihat di sini isinya adalah 20 saset ya, masing-masing 20 gram. Kalau di sini yang di AL Karnus itu 10 saset masing-masing 15 gram. Itu dari sisi kemasan gitu ya, sama harga. Dari sisi komposisi ini sudah berbeda ya teman-teman ya. Kalau dari sisi komposisi ya, kalau yang di AG Karnus ini ada tepung pisang, kemudian begatul, ada oat, kolagen sapi, kakao bubuk, gelatin sapi, kemudian juga ganggang laut gitu ya. Ini AG Karnus. Sedangkan AL Karnus ini lebih ke labu ya, labu kuning. Jadi makanya AL itu adalah labu gitu ya. Atau biasa teman-teman nyebutnya itu adalah AG labu gitu ya. Kalau AG ini AG Alga Gold. Dulu kan namanya adalah Alga Gold Cereal ya, sekarang jadi AG Karnus. Nah, ini itu yang benar-benar baru varian labu. Makanya di sini komposisi utamanya itu adalah labu kuning bubuk. Kemudian masih ada pisang bubuk untuk pati resistennya, kemudian kolagen sapi, kalsium dari ganggang laut. Jadi perbedaannya begitu ya teman-teman ya. Di sini tidak di AL tidak ada begatul dan tidak ada oat sama kakao bubuknya. Jadi sama-sama mengandung kolagen, sama-sama mengandung ganggang laut, sama-sama mengandung tepung pisang ya, bubuk pisang. Bedanya di sini menggunakan labu kuning yang AL Karnus gitu ya. Kemudian dari sisi kemasan dalam, nah ini kita buka ya teman-teman ya. Ini isinya 10 nih teman-teman ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Saya ngitungnya 22 ya. 5 kali 2, 10 ya. Ini untuk AL Karnus masih kemasan silver ya. Kemudian yang AG Karnus isinya 20. Kita hitung ya. Ini double ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deh. Nah ini kemasannya sudah ada brandnya AG Karnus gitu ya. Ini beratnya 20 gram. Kalau yang di sini ini beratnya 15 gram. Ini seperti AG Karnus yang ada di Agap teman-teman ya. Lebih sedikit ya. Itu. Kemudian dari sisi penggunaan gitu ya. Dari sisi penggunaan, kalau AG Karnus itu memang dari dulu dari namanya Alga Gold Cereal, ini memang produk nutrisi yang digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit degeneratif. Semuanya teman-teman. Mulai dari MAH, GERD, kemudian hipertensi, stroke ya, kemudian diabetes sampai ke kanker ataupun sel abnormal ataupun juga autoimun. Itu menggunakan AG Karnus. Ini digunakan untuk memperbaiki dan memperkuat pencernaan. Karena apa? Karena semua penyakit degeneratif itu adalah penyakit metabolic syndrome. Itu ada dua kuncinya teman-teman. Yang pertama adalah memperbaiki atau memperkuat pencernaannya, dan yang kedua adalah di peredaran darahnya sama perlindungan dari DNA. Makanya AG Karnus ini dipakai untuk semua jenis penyakit degeneratif. Jadi kalau di pendampingan, program pendampingan selalu disertakan ini ya. Kemudian kenapa kok hadirnya AL Karnus? Hadirnya AL Karnus ini dikarenakan ada banyak penyakit-penyakit degeneratif, terutama yang lambungnya sudah sangat parah. Ketika diminumin AG Karnus itu tidak bisa menerima dengan baik. Akhirnya zaman dulu sebelum ada AL Karnus ya, untuk meminum AG Karnus itu diperlukan penyaringan atau pengendapan. Jadi tidak diminum beserta kasarnya atau serealnya. Jadi diaduk pakai air panas mendidih, bahkan kalau bisa diseduh dengan digodok bersamaan dengan airnya ya. Kemudian diminum halusnya saja, bisa disaring atau diendapkan, diminum airnya saja. Itu kalau zaman dulu teman-teman, untuk menghindari penolakan di sisi lambung yang sudah parah, apalagi sudah ada tukak lambung gitu ya. Itu dilakukan seperti itu.
Kemudian dulu zaman COVID gitu ya, itu banyak beberapa klien, pasien itu yang terserang lambungnya sehingga harus dinetralisir. Maka zaman itu kita kesulitan gitu ya, karena AG Karnus masih ada serat kasarnya, sehingga zaman itu konsep Karnus membuat cikal bakalnya AL Karnus nih teman-teman, yang sangat halus, lembut, bisa langsung diserap oleh tubuh kita tanpa harus pencernaan di lambung cukup berat. Kemudian disempurnakanlah menjadi AL Karnus. Jadi AL Karnus itu didedikasikan untuk beberapa penyakit gitu ya, atau keluhan-keluhan yang sifatnya itu lambung yang parah. Ya, kemudian serangan lambung yang tiba-tiba atau akut, misalnya contoh kayak misalnya GERD. Makanya kenapa kok AL Karnus itu lebih banyak digunakan untuk kasus-kasus GERD, karena pada kasus GERD itu sangat sulit untuk menerima nutrisi, menerima makanan. Makanan itu akan keluar lagi ke atas gitu ya. Makanya kita buatkan AL Karnus itu untuk pendampingan pada kasus-kasus lambung yang akut gitu ya, atau penyakit lambung yang kronis tapi pada saat itu sedang kambuh-kambuhnya. Itu pentingnya AL Karnus. Jadi AL Karnus itu adalah untuk problematika lambung yang saat itu sedang sakit parah-parahnya. Nah, itu ya. Jadi AL Karnus memang diformulasikan untuk hal itu. Kemudian seringkali pada proses pendampingan penyakit degeneratif kita pun juga menyertakan dua ini untuk jaga-jaga. Kalau dulu memang di awal sebelum ada AL Karnus ini diminum airnya saja itu untuk dalam waktu 5-7 hari di awal, 1 minggu di awal gitu ya. Kemudian baru beserta ampasnya atau serealnya. Nah sekarang bisa digantikan dengan AL Karnus. Artinya nanti ini kan ada 10 saset nih teman-teman. Kalau diminum 2 kali sehari maka ini pas untuk 5 hari. Makanya nanti di pendampingan penyakit degeneratif itu 5 hari di awal itu minum AL Karnus untuk pengkondisian lambung gitu ya. Kemudian bisa dikolaborasikan dengan Algati-nya. Algati ketika misalnya lambungnya tidak ada masalah. Ya, Algati ya teman-teman ya. Ini Algati. Ini yang kemasan lama ya, namanya Algati. Kalau yang sekarang dengan branding yang sama itu AT Karnus. AT Karnus sama Algati itu sama ya teman-teman ya. Isinya juga 60 saset ya, cuman bedanya sasetnya branding dalamnya sedikit berbeda ya. Tapi dari sisi komposisi dan ininya sama, fungsinya sama. Itu ya teman-teman ya. Jadi AL Karnus dipakai untuk 5 hari di awal, kemudian langsung dilanjut AG Karnus gitu ya. Kemudian plus yang lainnya, produk pendukungnya adalah AT Karnus, kemudian beras Karnus dan juga Fibroshake. Nah, itu untuk pendampingan proses penyembuhan dari penyakit degeneratif baik itu diabetes maupun yang lain. Nah, khusus untuk kanker biasanya dosis AT Karnusnya itu yang ditingkatkan, kemudian masih ditambah dengan TF3D ya. Begitu teman-teman, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman apa bedanya AL Karnus dan AG Karnus. Sekali lagi untuk resumnya, jika masalahnya lambung, ketika lambungnya itu sedang kambuh-kambuhnya, maka teman-teman bisa siapkan AL Karnus di rumah untuk jaga-jaga. Misalnya kalau teman-teman bepergian gitu ya, takut lambungnya kambuh, itu bawah yang AL Karnus gitu ya. Tapi ketika sudah nyaman, jangan biarkan itu selesai, tapi rekonstruksi lambungnya dengan apa? Dengan AG Karnus. Paling tidak kalau teman-teman punya penyakit lambung ya minimal 2 bulan sampai 3 bulan teman-teman rutinkan ini. Habis itu coba evaluasi, kalau memang sudah performanya bagus, boleh nanti untuk perawatan. Kalau perawatan cukup misalnya 2 hari sekali, itu boleh meminum AG Karnus gitu ya. Cukup misalnya setiap sarapan itu cukup. Ini ya untuk AL Karnus untuk kasus lambung yang sedang parah-parahnya, atau ketika orang penyakit degeneratif yang sudah kronis gitu ya, untuk ngawali di 5 hari pertama. Nah, sedangkan untuk AG Karnus ini untuk bisa rekonstruksi lambung, pencernaan, dan juga untuk semua jenis penyakit degeneratif. Demikian penjelasan ini, semoga bisa ditangkap dengan baik ya. Dan teman-teman tidak bingung menentukan mau beli AL Karnus atau AG Karnus. Saran kami, belilah dua-duanya karena masing-masing digunakan dalam proses penyembuhan dan penguatan lambung kita.
Semoga bermanfaat. Salam konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.